cepat lagi jalannya. Matahari sudah mulai meninggi. Jangan sampai kita telat sampai di sekolah. Hei, Cem. Duo. Kor diri ne. Kor diri ne. Jemput mekun. Kor mekun ne. Buat tu Yo. Yo, jemput. Yo. Jemput Di dalam mekun kor mekun ne. Yo. Sekolahku memang jauh, teman. Setiap pagi kami harus berjalan kaki sekitar 5 km, naik turun lembah dan sungai. Apalagi kalau sedang musim hujan, jalan jadi licin dan sungainya sulit dilewati. Tapi demi cita-citaku ingin jadi pilot, aku dan teman-teman tak pernah hilang semangat. Supaya menyenangkan, kami biasa bernyanyi lagu-lagu daerah khas pegunungan Arfak sepanjang perjalanan. Ketiga sahabatku, Nisan, Dustin, dan Chris, memang paling setia dan kompak. Teman-teman, hari ini Ibu Guru tidak datang, jadi kita main saja. Jemput dah, jemput. 70 tahun sudah kita merdeka, teman. Tapi sekolah saja kami masih sulit. Ibu guru sering tidak mengajar karena harus menjual hasil panen buah dan sayuran ke kota untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kapan ya kami bisa sekolah di gedung bagus dan guru yang makmur seperti di tempat-tempat lain? Sahabat Bolang, perkenalkan, kami si Bolang dari Desa Syobri, Distrik Kormare, Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Desa kami terletak di ketinggian sekitar 1.500 meter dari permukaan laut. Makanya, kampungku ini terkenal dengan udaranya yang cukup dingin. Oh iya teman, suku Arfak sendiri masih terbagi 4 anak suku loh. Di antaranya suku Sowuk, suku Hatam, Meyah, dan Moilei. Nah, kalau kami di kampung Syobri, mayoritas masuk dalam suku Sowuk. Nah, berhubung ibu guru tidak ada, kita main-main ke hutan yuk teman. Udah lama nih tidak latihan memanah. Kami anak-anak Arfak rata-rata sudah jago menggunakan panah kayu atau bambu untuk berburu binatang loh. Tapi tenang kawan, kami tidak pernah kok berburu satwa yang dilindungi. Apalagi memanah burung namdur dan cendrawasih. Mereka kan satwa kebanggaan daerah kami. Jadi wajib kami lindungi. Sebelum kita membuat panah, kita ambil bambu dulu yuk. Bolang, mem gede. Bolang dastan isan yundini kaya. Ambil bambu yang umurnya tidak terlalu muda dan terlalu tua ya. Soalnya kan memanah butuh kekuatan bambu dan kayu yang bagus. Nanti untuk talinya, kita bisa pakai tali rotan atau kulit kayu buah. Ambil secukupnya saja teman-teman. Bola kan cinta lingkungan. Walaupun banyak, jangan sampai terbuang sia-sia. Bahan-bahannya sudah terkumpul nih. Ayo kawan. Pertama-tama, batang bambu kita bagi dua, lalu tipiskan menggunakan parang. Untuk busurnya, kita bisa memanfaatkan batang pohon kayu yang lurus, kemudian serut bagian ujungnya. Bagian paling rumit ketika membuat panah adalah saat membuat busurnya. Karena disinilah letak kekuatan dan ketepatan anak panah yang akan kita hempaskan.
Kebetulan aku masih punya sisa tali rotan nih. Jadi bisa aku manfaatkan untuk tali pelontarnya. Teman, kata bapakku, masih ada penduduk kampungku yang suka berburu hewan yang mulai langka, seperti kuskus dan burung-burung asli Papua lainnya. Untungnya sekarang sedikit demi sedikit kebiasaan memanah hewan langka sudah mulai ditinggalkan, karena banyaknya informasi seputar perlindungan alam dari luar kampung. Habis ini kita latihan memanah di sungai ya teman-teman. Hei, suara perut siapa tuh yang lapar? Wah, ternyata Dustin sama Chris nih yang kelaparan. Kalau begini, pasti nanti memanahnya jadi banyak meleset. Teman, kampungku terkenal sebagai penghasil buah markisa loh. Karena udaranya dingin, maka tanaman markisa tumbuh subur di sini. Wih, dari warnanya sepertinya itu markisa yang manis. Kata ibu guru, buah markisa sangat kaya akan vitamin B dan potasium yang berfungsi membuat tubuh lebih tenang. Aku jadi ingat waktu ibuku sulit tidur malam alias insomnia. Waktu itu paman menyuruh ibu supaya sering makan buah markisa. Akhirnya sekarang ibu tidur cukup setiap malamnya. Manfaat lain dari buah markisa adalah kaya akan serat dan antioksidan. Jadi sel-sel kanker tidak bisa berkembang dalam tubuh kita. Wah, ada berapa buah ya? Mudah-mudahan cukup untuk semuanya deh. Enak, segar ya teman-teman. Sedikit tips buat teman di rumah. Kalau kita mau main di luar rumah, sebaiknya perlu terisi makanan dulu ya, biar tubuh tidak kekurangan energi dan sehat selalu. Satu, dua, tiga. Sekarang kita mulai nih latihannya. Seru kan teman di rumah? Bagi anak-anak seusia kami, latihan memanah dimulai dari cara membidik jarak dekat. Tujuannya untuk mengasah kemampuan ketepatan sasaran dan daya tahan. Satu orang juri sebagai pelempar target. Nah, kita tinggal berusaha membidik sasarannya sebanyak mungkin. Oh iya, jika ada peserta yang sudah kena tapi tiba-tiba anak panahnya terlepas, boleh langsung kita panah lagi loh. Karena para pemanah wajib waspada dan harus punya respon cepat. Soal memanah, Chris adalah sainganku yang paling berat. Dia jago sekali loh teman. Hampir semua tembakannya bisa tepat sasaran. Selain untuk menjaga diri, latihan memanah juga berguna untuk melatih ketangkasan dan konsentrasi anak-anak seusia kami. Sudah yuk teman-teman main panahnya. Kita masih punya tugas mencari batang pisang untuk adik yang sedang demam. Oh iya, nanti sekalian lewat,
kita lihat sarang burung pintar yuk. Selesai latihan memanah, sekarang kita mau cari batang pohon lembut. Teman di rumah tahu nggak pohon lembut? Pohon lembut adalah sebutan untuk pohon pisang raksasa di kampungku. Tara, lihat tuh, tinggi kan pohon pisangnya. Tapi kali ini kita bukan mau makan buahnya karena belum lama dipanen. Yang kita butuhkan air dalam batang pisangnya untuk adikku yang sedang demam. Banyak jenis penyakit yang bisa disembuhkan dengan air batang pisang ini, seperti disentri, panas dalam, diare, rambut rontok, hingga kena gigit ular berbisa. Kandungan tanin dan berbagai macam vitamin berfungsi sebagai antiseptik untuk membunuh kuman atau bakteri penyebab demam dan diare. Nah, kalau yang dipakai Chris dan Dustin, itu namanya bedak pisang. Lucu ya mereka. Serbuk putih yang terdapat di sisi batang bagian dalam biasanya dipakai untuk menghaluskan kulit dan melindungi dari sengatan matahari. Hati-hati ya, jangan sampai airnya tumpah. Ayo teman, aku harus segera memberikan air ini untuk adik kesayanganku. Ini dia adik perempuanku, namanya Maria. Sudah 2 hari ini suhu tubuhnya panas. Teman, untuk mengurangi rasa masam pada air batang pisang, kami biasa menambahkan sedikit daun asepsi ke dalam gelas. Daun asepsi adalah jenis tumbuhan dari keluarga Miana yang mengandung senyawa carfacrol. Nah, senyawa carfacrol itu bisa menjadi antibiotik bagi tubuh. Pokoknya dijamin makin mujara pastinya. Biasanya sih kurang dari 1 jam, panas badannya akan turun secara perlahan. Lekas sembuh ya adik cantik. Sekarang kakak mau lanjut berpetualang lagi ke hutan. Sekalian mau menemani Dustin melihat sarang burung pintar. Kasihan dia belum pernah melihatnya. Dustin, ini bukan sarang tikus atau rumah kadal ya. Ini adalah tempat burung namdur menikah. Maksudnya tempat bikin keturunan atau berkembang biak dengan lawan jenisnya. Burung kan tidak menikah seperti manusia. Tuh lihat, bagus ya tempatnya. Burung namdur atau Vogelkop bowerbirds sering disebut juga burung pintar. Itu karena dia pandai menghias tempat kawinnya dengan berbagai macam ornamen dan warna-warni bunga. Tuh, lihat sendiri kan, dengan gesit dan teliti, ia menyusun bunga-bunga warna cerah jadi susunan yang indah. Burung jantan yang paling pandai menghias itulah yang akan didatangi burung betina untuk kemudian masuk ke proses kawin. Nah, sekarang kita bantu susun dan bersihkan sarang ini dari sampah yuk, biar burung ini semakin banyak dan betah tinggal di kampung kita.
Bolang, bese jam noni. Bese apa ni? Ngai pesua. Amyuwa. Kau yang ngati. Juga dah. Coba, kau ingat kau bawa kenai. Kau siapa kau pubi. Leba, kau siapa putera wa. Bolang. Ni baca kai. Ayat noronggon no sampan hokai. Yo. Baca kau. Nah. Ni sendiri. Leba tahu apa? Yo. Nih, ini menyumbang nak tu, Jadi, kita. Leba jadi yang kau siapa ungkana yang berpakan ternyata. Orang, ambil cara kulpan orang lain kungkana ni mahu nak deo. Kau yang kulpan bercak kan hama. Orang, mungkin ni sampai faedem. Itu malu bawa jalan kaya. Basta kau yang buta. Basta kau yang buta. Yo, betul malu sekali. Ngap kau dah cah. Nyubah kau lewat cuba kau susah. Jemput. Tuh. Banyak pecinta burung dan peneliti datang dari luar negeri untuk melihat burung ini loh. Kan kita juga yang ketiban rezeki. Kami anak-anak kampung Shobri jadi bisa membantu angkat barang-barang turis sampai di sini. Oh iya, kita kan masih punya tabungan dari hasil mengantar turis kemarin ya. Bisa dipakai untuk beli bendera tuh. Meskipun 17 Agustus sudah lewat, tapi nggak ada salahnya deh. Kita tetap merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tanah air kita tercinta. Burung saja bisa menghias tempat favoritnya. Kita anak-anak sekolah juga harus bisa dong. Besok kita coba ya teman-teman. Teman-teman, beginilah kondisi sekolah kami. Sekolah Dasar Negeri Trimbai Shobri. Meski status sekolah negeri, tapi kami belum punya gedung sekolah yang tetap. Bangunan yang sekarang kami pakai ini adalah rumah warga yang sedang ditinggal pemiliknya merantau ke kota. Jika nanti mereka sudah kembali, kami terpaksa mencari tempat lain untuk dijadikan tempat sekolah. Tapi tekad anak-anak Anfak tak pernah kendor sedikit pun kawan. Kami tetap semangat 45, ingin jadi orang yang sukses. Apa yang kami lakukan ini juga kami persembahkan untuk ibu guru tercinta. Jalan aja. Selamat pagi semua. Wah, teman-teman, ibu guru hari ini datang tuh. Hore! Ini dapat bendera dari mana ini? Sampai hiasi kita punya sekolah bagus-bagus begini. Burung pintar kasih kita. Oh begitu. Kita yang jaga hutang dengan burung pintar. Dengan cara bagaimana itu burung pintar kasih? Orang yang tulis dia baru kasih uang sama kita yang beli bendera. Maaf ya, kemarin ibu tidak masuk sekolah, tidak mengajar karena kita punya kapur tulis sudah habis. Jadi ibu panen sayur, buat jual di pasar buat beli kapurnya ada. Kapurnya Teman-teman di seluruh Indonesia, meski sudah merdeka selama 70 tahun, kami tetap harus belajar dengan kondisi seperti ini. Tapi kami tidak akan berputus asa, lengah, dan berpuas diri. Tetap rajin belajar dimanapun sobat bolang berada ya. Salam bocah petualang, merdeka!